Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik. Kam ada dukunnya ya talibat? Itu seperti kenapa itu? Ya Halimah, Sa'diyah. Pokoknya nggak akan lewat dari nama di sinilah. Iya, terbalik-balik pun namanya penting ada orang di sini. Ya Hania. Supaya apa di tengah? Di sini kosong. Itu kenapa di belakang sana? Ya isi, ya Allah, isi. Yang di ujung. Hah? Kurang kipasnya rupanya. Oke, jadi pekan depan kita ulangan. Insya Allah akan terisi. Itu udah ada. Itu apa rupanya itu? Hah? Oke. Baik, ulangan ulumul Quran depan di saat ini soal bisa dibuatkan. Ada yang berganda, ada mengisi di ada Korea. Soalnya 25. Tapi yang open book iya. Soalnya di print. Iya. Ya kalau materinya di print. Ya soalnya kalian bisa kerjain. Kemudian akhirnya untuk minggu tapi cuma Rabu besok harus sekali lagi. Kemudian yang praktek siang belum ketemu, yang belum datang. Yang baik ulumul Quran maupun ini ya. Akidah. Oh. Tapi dia nggak ikut yang diskusi itu ya? Ya diskusi kan? Terus kesimpulannya apa ini? Akidah kan hari Rabu. Rabu lah dibahas. Rabu libur. Oh iya ya, libur ya. Bukan Kamis. Ya, kan di sini juga tempatnya. Oke, taib. Yang ulumul Quran kita sudah membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok keempat yang dari daring, ya, mana catatannya Mutia? Apa ada masih? Mana yang kemarin udah ditulis? Yang nomor 11, 12 sudah ada. Enggak, terakhir catatan kita tentang
Kayaknya enggak ini. Hah? Oh, karena saya nggak masuk-masuk ya. Oke, artinya adalah yang daring dia menulis dua, buat khasaisul makki dan khasail madani. Menyamping seperti ini. Di sini khasaisul makki, sebelah sini khasail madani. Udah? Jadi bisa kita lihat ya kan? Dalam satu baris itu dibuat. Madinah nomor 1 ini, kalau Makkah begini, nomor 2-nya begini, begitu. Jadi enak kalian ngopeknya nanti pas ujian. Kemudian nanti itu semua ditempel, dia buat begini, buat bingkai, begini, kertas seperti ini, ya kan? Nanti kalian ikat sini, gantung. Pas ujian, enggak enak, diturunkan dulu. Pas ujian diperiksa dulu, turunkan semua, digulung kayak apa? Ya. Akidah pertama praktek adalah analisis. Karena begini ya, kalian kan juga belajar studi ilmu-ilmu umum, kita analisis sisi penyimpangan kalau ada penyimpangan. Kalau nggak ada, kalau nggak ada ya nggak buat penyimpangan. Kalau kayaknya yakin itu nggak ada permasalahan, maka dibuat aja alasan-alasannya ini tidak melanggar syar'i. Bisa dia tidak melanggar syar'i, tapi yang bagaimana dulu kan gitu. Oh, pertama teori Bernoulli untuk kelompok untuk apa? Kelompok 3. Oke, baik. Kemudian pasang surut kelompok, kemudian kalor, ya. Nah, ada satu lagi, kalian jurusan IPA kan? Coba dianalisis teori Big Bang. Ya, dah. Bagaimana bunyi teori itu? Lalu kaitkan misalnya dengan nama Allah Al-Khaliq. Dan bocorannya ke surat Ali Imran 190 dan 191. Secara rinciannya adalah, bukankah mereka itu mempelajari teori-teori penciptaan alam semesta, ada bintang kembar, ada Big Bang, kemudian lalu dampak dari pengetahuan mereka itu menjadikan mereka ateis, kan begitu? Jarang ilmuwan itu kemudian setelah itu mereka masuk Islam. Ada kalian lihat? Nggak ada. Sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran 191, kan hasil akhirnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, untuk membantah orang yang mengatakan alam semesta ini diciptakan begitu saja. Kemudian nanti udah selesai gitu, nggak kena ada hari bangkit. Ya, sesungguhnya engkau tidak menciptakan ini semua. Tatkala di ayat 191 sudah pernah saya jelaskan, 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, alam semesta berarti, dan silih bergantinya malam, terdapat tanda bagi orang yang berakal, ya, dan seterusnya. Lalu, ya Rabb, sesungguhnya engkau tidak menciptakan semua ini melainkan sia-sia. Berarti adalah yang kalian analisis adalah dari sisi syar'i dulu. Untuk apa diciptakan alam semesta? Nanti dikembalikan ke surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu gabungkan dengan teori yang mereka sedang buat, yang kalian pelajari itu, di mana letak permasalahannya sehingga mereka tidak masuk Islam. Karena seharusnya konsekuensinya adalah orang yang mempelajari alam semesta ini, itu kan adalah ayat, kan ada dua. Ayat kauniyah tentang alam semesta, ya kan? Adanya ini pasti ada yang menciptakan. Betul. Adanya alam semesta masa muncul begitu saja? Ya, pasti ada yang menciptakan. Lah, kenapa setelah mereka itu mengetahui hal ini, malah mereka muncul menjadi seorang ateis, mengingkari keberadaan Allah, dan yang terbaru, mereka sedang menyusun satu wahana untuk mencari siapa yang menciptakan jagat raya.
Itu yang terbaru sekarang. Sampai menciptakan apa, Ustaz? Iya. Ya. Siapa yang menciptakan jagat raya ini? Sekarang lagi disusun satu wahana ya untuk melihat mencari tahu ya siapa yang menciptakan, atas dasar apa diciptakan. Kalau saya analisis mereka itu adalah mereka ini tidak meyakini keberadaan Allah. Yang dia inginkan siapa yang menciptakan adalah dari benda apa asalnya alam semesta ini yang dicari bendanya. Kalau di asteroid yang bagaimana? Ya. Jadi adalah rugi tatkala kelak kalian mempelajari begitu banyak pengetahuan, malah membuat seseorang meragukan Islam, atau malah ingat Taliban. Satu hal yang saya ingatkan, maka bersyukur kalian belajar di sekolah yang seperti ini, ataupun yang semisal kita ini. Apa yang kalian pelajari, waktu yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dana yang tidak sedikit mempelajari, yang semua orang pelajari itu, kelak ditanya di akhirat. Ditanya itu. Ya, habis waktu, padahal kan waktu nikmat dari Allah, kesehatan dari Allah, lalu kita pergunakan untuk hal-hal yang sebetulnya itu tidak bermanfaat terhadap agama kita. Sudah bisa dia bermanfaat kapan? Kalau kalian jadi dokter, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Ilmuwan bisa nggak bermanfaat? Dengan keilmuannya itu, cobalah kalian seorang sains misalnya, perempuan sains, dia seorang ilmuwan. Dengan ilmuwan itu dia bisa membuat orang lain masuk Islam. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Itu yang saya inginkan itu. Coba kalian analisis dari teori yang sudah kalian pelajari, kita kaitkan dengan ilmu akidah supaya nyambung ilmunya gitu. Supaya nanti jangan apa sih manfaatnya kami mempelajari ini kan itu. Nah sekarang kita dapat. Nah sekarang coba kalian analisis dalam masalah itu. Itu akidah ya. Untuk grup yang daring. Masih ada yang daring? Masih 7 orang. Terus yang 7 orang ini kan? Loh, ini ada semua yang hadir, jangan tidur pun ini. Apanya? Ya mana? Udah aktif memang ini. Yalah. Nggak bisa ngomong ini. Sudah. Cuma saya nggak tahu suaranya atau apa kan. Hah? Saya nggak tahu. Coba amankan dulu, coba cek. Jangan tidak capek orang Ustaz ngomong kan. Mereka pun tidur akhirnya. Ini Ustaz, belum bisa start. Oh, kenapa nggak dikasih tahu? Udah nunggu orang di sana. Nur Hidayah, Agina Humaira Nur Hidayah, ya screen. Jadi udah dengar tadi Ustadz yang Ustadz sampaikan ya Talibat yang di rumah. Yang di rumah itu tugasnya adalah menganalisis teori Big Bang. Enggak sama loh mereka. Udah kita buat 4 model aja. Grup mereka yang di sini satu grup, yang di rumah masing-masing kerjanya. Itulah langsung kayak gitulah zaman sekarang, berfatwa terus tanpa bertanya. Ya. Langsung menghukumi. Makanya terjadi kekacauan di mana-mana. Langsung dihukumi. Enggak ditanya dulu. Nah, kalian analisis teori Big Bang dan teori bintang kembar dengan surat Ali Imran ayat 190 191 dan kaitannya dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Masing-masing ya, yang di rumah masing-masing, yang Nur Hidayah ya Agina. Siapa lagi? Cuma 2 orang. Iya, itu kemana sebagian? Paham? Yang di sini begitu ya. Nah, itu nggak kita tempelkan. Kenapa? Karena sifatnya kan gimana? Bukan. Kenapa nggak ditempel? Karena itu sifatnya adalah olah pikiran. Ya, hasil pemikiran yang sifatnya barangkali bisa diterima, bisa tidak. Kan gitu. Tapi kalau yang kita ringkas ini kan memang sudah pasti ringkasan dia. Ya itu yang ditempelkan nanti. Ya, oke? Bisa saja, nggak ada masalah. Tapi kan harus ke Ustadz dulu. Ya, Ustadz berikan nilai dulu. Ya.
Kalau kalian dalam bentuk yang cantik sikitlah diketik. Iya, diketik. Boleh ya, biar seragam saya rasa cukup A4 cukup itu. Iya, bisa makalah ya, nanti apa namanya, kita jilid lalu kita letak pustakaan. Itulah hasil karya nanti kalian. Tinggal nanti covernya kalian yang buat covernya ya, misalnya hasil portofolio ya, bisa kita portofolio semester 1. Nanti kita letak di sana, di perpustakaan peninggalan kalian. Biar generasi berikutnya dia tanya apa yang kalian kerjakan selama ini di sini. Sudah? Dan itu sifatnya terbuka, ya, terbuka dan bisa benar analisis kalian, bisa saja salah. Tapi pada faktanya kan kita bisa lihat pada realita. Mengapa orang banyak sains itu malah jadi ateis, banyak sains itu meremehkan agama. Ya, apa masalahnya? Padahal Allah tidak ciptakan ini semua kecuali agar Allah ditauhidkan. Kok giliran mereka pakar di situ marah mereka mengingkari agama? Berarti ada permasalahan. Ya, ini yang kita harus analisis ini. Ya. Oke, baik. Kita masuk ke ulumul Quran. Tugas ulumul Quran yang di rumah juga sudah ada. Yang di rumah juga masing-masing dibuat tugasnya perbandingan antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah, ya. Itu yang di rumah masing-masing. Kemudian yang di sini yang daring, yang bekas daring, mereka menjadi satu kelompok. Nah, dibuat di kertas karton. Boleh. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, ya Talibat. Ya nih si Mutia. Ya Siregar. Siregar kan? Nah, kita. Ini apa yang dibahas ini? Oh, Aisyah. Ya. Saya ingin menjadi Aisyah supaya masuk surga. Oh, kalau mau jadi Aisyah ingat. Hati-hati kalian, semua ustaz analisis. Ada buku yang lain lagi. Fikih ahli hadis yang keluar darinya 3 mazhab itu dari 3 orang. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, Aisyah. Maka begitu Anda mempelajari Aisyah, Anda harus belajar agama dengan baik. Aisyah sudah dijamin masuk surga. Dan dia adalah ummul mukminin dan ulama alim. Jadi Maryam itu bukan ummul mukminin. Maryam yang mana sekarang? Ini Aisyah atau Aisyah? Maryam Al-Qibtiyah. Maryam Al-Qibtiyah kan? Enggak, istilah ummul mukminin untuk istri Rasulullah. Sehingga setelah Rasulullah wafat tidak boleh dinikahi siapapun dia. Kenapa? Karena mereka itu sudah menjadi istri Rasulullah di surga. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain juga, wanita itu kelak akan digabungkan dengan suami dia terakhir di dunia kalau dia banyak menikah atau berulang kali menikah. Misalnya kan bisa meninggal suaminya atau cerai, kan gitu. Maka suami terakhir dengan syarat kalau masuk surga, kalau enggak ya enggak. Enggak akan mungkin begitu cintanya kalian sama suami kalian, kemudian Allah takdirkan masuk neraka lalu mengatakan, aku sangat cinta suamiku, udah enggak apa-apa kami di neraka bersama. Enggak akan ada itu. Itu yang ada di dunia. Ya. Kita hidup dan mati bersama itu hanya di dunia. Kalau di akhirat enggak. Neraka udahlah sana lah. Oke. Wajah. Kalau ini masuk pembahasan apa?
Dosen ruang fisika. Di sini dia di sini yang sama. Ini untuk semester ini. Semester 2 ada lagi. Kayak gini aja bisa bikin kamera. Berarti keluar sudah ya? Oke, ada pembahasan yang sifatnya berulang kita nggak ambil. Rasul Utsman terakhir ya, 150. Sekarang kita masuk ke 157. Tawatur kita nggak ambil, alasan apa? Ini mirip dengan pembahasan usul hadis. Ya, pembahasan usul hadis yang sifatnya berulang di materi di pelajaran yang lain kita nggak ambil. Sekarang kita ambil ke halaman tentang qiraat ya. Halaman 183. Nah, misalnya ada bacakan ihdina siratal mustaqim, ada yang membaca ihdina siratal mustaqim, ada yang baca ihdina siratal mustaqim, ada yang baca ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqimu, siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang baca begitu, ada siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Tujuannya apa? Supaya orang-orang jahil seperti kalian misalnya bagus, berarti seperti itulah mulianya ilmu. Sampai kita yang bodoh aja tidak boleh bilang begitulah mulianya ilmu itu. Ustaz tadi mancing aja deh, langsung dia respon. Seperti itulah mulianya ilmu itu, sampai orang jahil pun tidak mau dibilang jahil. Ya, tapi orang bilang ya Allah pintar, sedang biaya pokoknya berdua-dua pada bodoh. Jangan kan bodoh. Begitulah ilmu. Paham? Yang masalah ilmu bisa dibeli. Ya, katakan supaya kita yang tidak mengerti ini suatu saat, meskipun itu tidak boleh kita praktekkan sampai orang mengerti, lalu kita mendengar sesuatu bacaan yang tidak terbiasa kita mendengar, lalu kita mengatakan apa? Dia lupa, dia sesat, padahal dia bodoh. Baik, halaman 183 sudah akan ringkaskan. Kita ambil anwa'ul qiraat bi i'tibari nahwiha, lalu ada syurut sihhatul qiraat, lalu ada fawaid qiraat qiraat, kemudian ada mas'aimatul qiraat. Nanti kita di sini dari jalur Asim, Hafs kan Asim. Kemarin terakhir kita mengambil dari jalur yang bawa Ustaz dan Maroko itu Warsh an-Nafi', ya. Nah, Warsh an-Nafi', ya. Kemudian ruwat sab'ah yang muncul dengan ahruf sab'ah yang semalam kita membahas dengan apa yang masuk dengan al-ahruf sab'ah, ya. Ini ada juga ruwat sab'ah, ya. Kemudian selesai, ya. Ada yang satu-satunya itu kita nggak bahas, seperti Hamzah bin Habib, satu-satunya itu kita nggak ambil, ya. Kemudian nas bil Quran itu juga kita nggak ambil karena ini juga erat kaitannya dengan usul fikih, paham? Jadi sebetulnya adalah pemetaan ilmu seperti ini penting agar tidak habis waktu. Ada yang sudah dibahas di pembahasan yang lain, kita tidak mengulangnya. Biarlah guru yang lain membahasnya berbeda dengan ini. Pokok pembahasan ini pembahasan usul fikih. Sedangkan yang tadi mutawatir pembahasan masalah hadis, maka hal itu kita tidak ambil. Ya, itu cara memetakan kita. Ya jelas hari ini apa kita akan mengambil al-qiraat, ya, al-qiraat. Ini bahasanya. Hah?
ternyata masih ada yang lebih cantik di paten dari ini juga udah paten deh, ini paten lagi Bun. Tiga di sini ya.
Biru ada? Enggak biru? Itu biru. Ini Yang bangkit dari ukurannya Malaka. Malaka yo mati. Malaka di halaman 186. Di halaman 185 Malaka yo mati. Mana sapu-sapu lihat? Ini sampai kita selesaikan sampai halaman ya kita sampai selesaikan sampai 193. Selebihnya itu udah penjelasan Kawiro kita ambil ya 193. Dan inilah pertemuan pekan depan ulangan kalau praktek kalau ujian kan di awal Desember. Kalau sempat lagi nanti sekali lagi ada satu pertemuan lagi ya apa lagi? Oh enggak ada habis nasab kita nggak ambil sudah selesai pembahasan kita ini terakhir tapi belum selesai ya ini hanya sebagian. Alhamdulillah kita selesaikan dua kita. Berapa kalian pakai berapa kalian pakai sekolah? Dengar ya. Mana satu-satu? Hah?
Sudah? Saya jelaskan dulu ya. Dan suatu mana? Ini. Udah. Ya, Duduk pada kamu. di mana sana? Belum? Masih nulis atau saya jelaskan dulu? Jadi kalau ditanya tentang kiroan, perlombaan kiroan kata dia kan. Saya sudah tahu masuk ke kiroan. Kalau terjadi prakteknya di luar dari yang kita pelajari, tak kiroan apa terkait dengan itu? Ya, paham? Dan bisa jadi mana tahu nanti ada yang misalnya ya, ada yang spesialis dia ingin masuk unsur tafsir, atau minimal kalian berinteraksi dengan yang dia unsur tafsir, kalian bisa mengenal semua. Sudah? Belum? Jadi yang masih dari berapa? Nah, kalian 36. 29 sudah. Ada semua ini. Jadi nanti kalau ujian kan sudah paling kertas kan? Daripada bisa melihat banyak terjadi di situ. Yang benar jadi salah juga jadi benar, buatnya maksudnya dibaca. Tapi kalau kertas dia kan nampak. Sudah? Oke, perhatikan. Sekarang kita masuk pembahasan qiraat. Apa yang dimaksud dengan qiraat? Definisinya, madhabun min madahibin nutqi bil Qur'an yadhhabu bihi imamun minal qurra madhaban yukhalifu ghairahu ma'al muwafaqati li rasmil mushaf wa subutul isnad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu aliran dalam pembacaan Al-Qur'an, satu aliran dalam pembacaan Al-Quran yang dipakai oleh imam qiraat, ya, yang menyelisihi qiraat selainnya. Yang menyelisihi qiraat selainnya. Oleh karena itu, kalau dia nggak jamak qiraat itu saja berarti nggak ada perselisihan. Satu aja semua. Maka di sini qiraat jamak menunjukkan banyak bacaan, ya. Disertai kesesuaiannya dengan mushaf Utsmani tulisannya. Dan sahnya sanadnya ke Nabi. Jadi Al-Quran ini dipakai sanad. Ya, oleh karena itu misalnya dia punya sanad Quran. Nah, ini dia. Cuma sekarang orang yang punya sanad jangan dulu berbangga. Kenapa? Berbangga dalam masalah sanad
atau yang memiliki sanad mungkin barangkali ada kelebihan tersendiri di era ilmu belum dibukukan. Karena di saat itu ilmu pakai sanad. Haddatsani fulan, baru kita haddatsani fulan. Dan ilmu ini bisa jadi tidak ada di tempat yang lain, yang ada pada dirinya. Karena diambil langsung melalui sanad. Sekarang ilmu sudah dibukukan. Jadi setiap orang yang mengaku dirinya punya sanad, tinggal kita katakan, sebutkan sama kami yang membacanya, kita periksa bukunya. Jadi tidak ada istimewanya sekarang orang punya sanad, tidak ada istimewa. Yang justru menjadi bumerang di saat dia menyampaikan sesuatu. Ini qiraat saya kata dia, lalu kita buka buku yang berbahas tentang qiraat tersebut, ternyata tidak ada. Mengaku sanad. Fungsinya mengambil sanad pada zaman sekarang tidak ada gunanya kalau saya melihatnya secara dari sisi misalnya, apalagi sekarang saya lihat orang mengambil sanad secara online kayak main-main aja kan. Tapi jangan terpedaya dengan sanad. Ilmu yang penting, ilmu sudah dibutuhkan ya. Oleh karena itu dalam ilmu mustalah hadis, misalnya ada orang mengatakan saya punya sanad sampai Rasulullah, maka kita katakan bisa jadi keberadaan Anda di mata rantai sanad membuat hadis menjadi palsu, membuat hadis menjadi lemah. Oleh karena itu dalam konteks ilmu mustalah hadis, pemeriksaan sanad hanya sampai penulis buku, sampai Imam Bukhari doang. Muridnya terus sampai sekarang misalnya murid Bukhari itu nggak diperiksa lagi. Kita perlu lagi belajar dia suka atau tidak. Tak penting. Kenapa? Karena setelah mereka banyak penyimpangan. Kalau seluruh individu yang mengatakan dirinya punya sanad tidak bisa, nggak ada hadis yang sahih. Semuanya palsu jadi, semua tadi. Dan dalam begitu ketatnya sehingga ditetapkanlah tatkala sanad sudah dibukukan sampai itulah pemeriksaan. Selebihnya nggak lagi diperiksa. Oke, kemudian sanad pada zaman sekarang nggak ada istimewanya, nggak ada. Itu hanya beristimewa di era buku belum di era ilmu belum dibukukan. Dan, nah jadi dia lihat kalau kita analisis di sini adalah berarti dia satu aliran. Kemudian cara membaca Al-Quran bukan hadis berarti ya. Kemudian apa? Cara itu ada pada imam tertentu, berarti masing-masing imam qiraat memiliki cara membaca. Kemudian dia harus sesuai dengan mushaf Utsmani yang telah kita bahas, Rasam Utsmani. Kemudian ada dalilnya, sanadnya sampai kepada Rasul. Boleh? Oke, kita lanjut. Kita paham ini yang anwaruhu, jenis-jenisnya. Yang pertama mutawatir, yang kedua masyhur, yang ketiga ahad, yang keempat syadzah. Apa maksudnya ini? Udah kalian pelajari dalam mustalah hadis ini kan? Mutawatir, masyhur, ahad. Hadis itu, tapi dalam masalah ini sebetulnya ini kan dalam ulum Quran. Kalau dalam masalah mustalah hadis cuma dua. Dari sisi jalur sampai hadis sama kita cuma dua. Kalau tidak mutawatir ya ahad. Mutawatir terbagi dua, lafzi dan maknawi. Kemudian ahad terbagi dua, terbagi tiga. Gharib, masyhur dan al-aziz. Ya. Nah, sini dibedakannya antara masyhur dengan ahad. Udah? Apa yang dimaksud dengan qiraat mutawatirah? Yaitu qiraah yang para a'immatul qurra sepakat padanya. Mattafaqa alaihi al-qurra'u fi ma sahha naqluhu anhu. Bacaan yang sepakat atasnya para imam qiraat. Pada imam qiraat. Para imam qiraat. Fima sahha naqlu anhu. Ya. Dalam satu bacaan yang sah secara penyampaian tentangnya. Jadi ada sanad, ada pembacaan,
Kemudian ahli qiraat sepakat menerima itu semua. Ini namanya mutawatir. Mereka tak berselisih di situ. Nah, dan inilah yang mayoritas di Al-Quran. Makanya kemarin kalau kita bandingkan antara Al-Quran riwayat Warsh An-Nafi dengan Hafs an Asim, yang sudah bawa kemarin dan kalian saya dua di grup itu, ya. Kalau kita bandingkan, umumnya sama kan, mayoritas sama. Ini karena mutawatir berarti. Hanya beberapa saja yang berbeda. Nah itu yang dimaksud yang nomor 2 ini, nomor 2, yaitu masyhur bacaan masahha isnaduhu washtahara indal qurra'i min ghairi, ini baiknya baik, min ghairi nakirin walam yablugh haddut tawadudi ma'a muwafaqatir rasmil usmani. Apa artinya? Terus saya yang tiga sama saya satu kok oke saya dengar baru saya itu gak ada orang kiroat berarti kalian terlibat kiroat yang sah sanadnya ini maksudnya kiroat yang sah sanadnya dan populer di kalangan qurra. Apa qurra? Ahli qiraah ya. Di kalangan ahli qiraah tanpa ada pengingkaran. Namun teringat waktu itu ya cerita sedikit tengok jangan berapa sampai apa sih untungnya dosa-dosa dari situ agak susah nggak mau direkam kalau direkam enak kita di rumah pulang ke asrama kita direkam itu tulis juga ya nggak boleh direkam jadi akan kemudian ujian nggak boleh dan harus ada surat dijelaskannya ya dia cerita kan kayak wartawan apa ya kan ini semua apa pun bilangnya tak kelas sampai dibilangnya pun lima dia tak paham keledai kenapa tidak paham sama kali pakai lima itu mereka itu bahasa biasa seperti itu ya dan ini tulis nanti baru di rumah kita kaitannya coret kita coret sampai kalau saya maka saya berpikir bahwa saya belajar dari sekarang udah perhatikan sampai mana tadi ini tanpa ada pengingkaran dan belum sampai batas mutawatir. Nah, belum sampai batas mutawatir disertai kesesuaiannya dengan Rasmul Usmani. Disertai kesesuaiannya dengan Rasul Usmani. Contohnya apa? Nggak pernah kita bahas. Dalam surat Al-Jumu'ah. Apa itu? Buka lagi catatannya dalam surat Jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah. Fakdo ila dzikrillah. Itu dia. Paham? Paham? Yaitu yang disebut qiraat sabah. Yang untuk mengungkapkan sesuatu dengan banyak cara. Apa ini? Oke. Yang ketiga namanya ahad. Ahad ma sahha isnaduhu lakin khalafa Rasmul Usmani, yaitu bacaan yang isnadnya benar berarti nggak palsu ya, sahih. Akan tetapi bacaan tersebut menyelisihi Rasam Usmani. Contohnya di buku Walaili idza walaili idza yaghsha wan nahari idza wa ma
idza tajalla wa dzakara wal unsa. Wa ma khalaqanya enggak ada. Ini namanya ahad. Paham? Paham? Jadi nanti kalau misalnya ada orang berbicara seperti itu, baca seperti itu, ya. Wallahi idza yaksha wan nahari idza tajalla wa dzakara wal unsa, kata dia misalnya. Subhanallah, wa dzakara wal unsa. Subhanallah, akhirnya apa rupanya kita ada di salat. Meskipun perhatikan. Nah, akan tetapi menyelisih Rasul Utsmani meskipun demikian itu tetap, jangankan yang ini ya, yang ini saja tidak boleh kita pakaikan kecuali orang yang tidak menjadi ahli ilmu tidak jawab. Kalau enggak, ya sholat Jumat itu dibacakan hari Jumat. Siapa yang sholat? Laki-laki kan? Hari Jumat. Sholat Jumat perempuan turun. Tatkala imam bisa mengatakan famdau ila dzikrillah, yang dibilang orang menghafal Al-Quran saja tentang yang lawannya fasau ila dzikrillah wadarul baik, dia akan meluruskan itu, padahal ada bacaan famdau ila dzikrillah. Makanya orang yang mengerti qiraat, dia juga harus mengerti di negeri ini qiraat apa yang dipakai. Bukan mentang-mentang supaya nampak saya ini ahli qiraat, saya baca semua. Buat pusing orang, jadi pikirannya jadi malah menyimpang. Itu namanya ketidakwah. Apalagi misalnya yang sifatnya ada pengulangan dari Rasulullah kan, wa khalaqanya hilang. Tetapi ada qiraat yang sanadnya sahih. Ngerti? Ya, nah, ini namanya ahad. Yang terakhir yang ini nggak boleh. Ini tak boleh kita baca di sholat dan tidak boleh kita sandarkan kepada Al-Quran nanti. Tetapi ada qiraat namanya syadzah, ganjil. Sebagaimana ada hadis syadzah. Apa itu? Maruya walam yasih isnaduhu. Sanad. Qiraat yang diriwayatkan akan tetapi sanad qiraat tersebut tidak sah. Tidak sah dari Nabi. Ya. Contohnya ini, malaka yaumiddin. Yang ada apa? Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Itu ada qiraat maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, kalimat dipanjangkan. Tetapi qiraat malaka yaumiddin ini sudah menjadi qiraat syadzah karena di sini malaka menjadi fi'il madhi. Ya? Paham? Nah, oleh itu keterangan tentang qiraat syadzah, ya, la tajuz al-qira'atu bisyadzah fi shalah wala idafatuhu ila al-Qur'an. Tidak boleh qiraat syadzah ini dibaca di dalam salat dan tidak boleh pula disandarkan kepada bagian dari Al-Quran. Tidak boleh dipakai dalam sholat dan tidak boleh pula disandarkan dia ke Al-Quran. Tidak boleh kita katakan ini ayat Al-Quran. Jadi kalau begitu apa manfaatnya? Yang nomor 2, tuj'alu, misalnya ini, tuj'alu bimanzilati tafsir lil Quran, dijadikan kedudukannya sebagai pentafsir bagi Al-Quran tersebut. Apa makna Malik Yaumiddin? Malik Yaumiddin apa artinya? Yang Malak, yang menguasai, pemilik hari kiamat. Inilah tafsir. Paham? Jadi kalau ada nanti pertanyaan qiraat yang fungsinya menafsirkan Al-Quran, yang ini. Saya ada di buku, 150 sekian, 185 itu berapa? Paham? Paham? Kita selesai lagi. Padahal pekan depan kita ulang. Pekan depannya ada dipraktek nanti. Sambil kita lanjutkan, sambil kalian selesaikan tugas kalian itu. Sambil kita mesti lagi keluar karena An-Nas di buku terakhir ini kali banyak. Itu kita nggak ambil karena itu berkaitan dengan ilmu surga yang sudah terjadi. Wallahu ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.